Melihat di depan mata dan melihat hati. Inilah sampan bersama saya, Pater Domigevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan berlayar menyapa Anda sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Semoga sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, banyak hal yang mencengangkan kita karena terjadi di luar harapan kita. Kita menyaksikan banyak peristiwa, banyak manusia menjadi begini dan menjadi begitu. Tetapi semua itu berada di luar angan harapan dan penglihatan kita. Hari ini kita mau belajar untuk memandang segala sesuatu dari kacamata Tuhan, bukan dari kacamata manusia. Karena sering kita memandang segala sesuatu dari kacamata manusiawi kita, maka kita menemukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita pandang atau tidak sesuai dengan harapan kita. Sedangkan kalau kita memandang sesuatu seturut apa yang dipandang oleh Tuhan, mungkin kita akan paham dan mengerti mengapa segala sesuatu terjadi demikian. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan melihat hati, sedangkan manusia melihat apa yang ada di depan mata. Dalam bacaan pertama dari kitab Samuel pada hari ini, kita menemukan pokok permenungan kita ini. Ketika Samuel diperintahkan oleh Allah untuk mengurapi Daud menggantikan Saul menjadi raja Israel, Samuel sebagai manusia memiliki pandangan yang terbatas tentang siapakah pribadi yang pantas dan layak untuk diurapi menjadi raja. Beberapa orang datang di depan matanya dan ia sempat terpengaruh untuk mengurapi orang-orang tersebut. Namun Tuhan berkata kepadanya bahwa jangan terpengaruh oleh perawakan manusia, karena manusia melihat apa yang ada di depan mata, sedangkan Tuhan melihat hati. Bukan karena Daud adalah orang yang sempurna di mata Allah, maka ia diurapi menjadi raja, tetapi karena Allah memandang jauh di kedalaman lubuk hati Daud, ia memiliki hati seorang gembala untuk mengasihi dan juga menyelamatkan bangsa Israel. Allah memandang sampai ke dalam batin seseorang. Maka hal ini bisa terjadi bahwa kita menjadi heran bahwa orang yang kita kenal sangat baik, memiliki tampang fisik yang megah dan juga mungkin baik di depan mata kita, tetapi toh pada akhirnya tidak seperti yang kita harapkan itu
dia menjadi sahabat kita, dia menjadi keluarga kita, dia menjadi kekasih kita, atau dia menjadi pemimpin kita. Ternyata orang yang mungkin dalam pandangan mata kita ternyata mungkin sangat jelek, punya penampilan yang hiruk pikuk, ternyata dialah yang dipakai Tuhan. Karena apa? Sederhana. Tuhan melihat hati dan manusia melihat apa yang di depan mata. Dalam konteks pokok permenungan kita ini, dalam bacaan Injil, terjadi persoalan tentang ketaatan terhadap hari Sabat. Para murid Yesus karena kelaparan memetik bulir gandum dan memakannya. Dan ini menjadi persoalan karena mereka melakukan hal itu pada hari Sabat. Yesus memberikan pemahaman yang sebenarnya sangat mendasar bahwa hari Sabat dilanggar dan dilangkahi tergantung pada kebutuhan, bukan soal peraturan. Pada saat yang sama para murid kelaparan, dan semestinya hari Sabat itu memberikan penyelamatan kepada orang lain, bukan membiarkan orang mati demi hukum, bukan membiarkan orang menderita kelaparan, kesusahan demi hukum. Apa yang dikatakan Yesus ini sebenarnya melampaui hukum, melampaui apa yang digariskan secara fisik di depan mata kita, yakni hukum, supaya kita melampaui hal itu dan melihat hal yang paling penting, apa yang menjadi esensi hukum, yakni belas kasih dan juga penyelamatan. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat berdiri kokoh di atas hukum yang baku, yang kaku, dan mereka menjadikan ini sebagai persoalan karena mereka melaksanakan itu hanya apa yang ada di depan mata mereka, dalam pandangan mereka, bukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Saudara-saudariku terkasih, hidup ini perlu memiliki cara pandang Tuhan. Orang bersalah, orang kelihatan tidak benar, jangan kemudian disebarkan secara tidak benar karena kita mendengar atau memandang demikian. Pandanglah situasi, pandanglah keadaan dari sudut pandang Tuhan, yakni hati. Bukan karena tampang fisik, bukan karena diiming-iming ini hal ini dan itu. Karena pandangan Tuhan selalu melihat kebutuhan yang terdalam, bukan kemegahan fisik. Tuhan memberkati kita semua.